Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita baca firman Tuhan hari ini, memberangkatkan kita melakukan tugas pekerjaan, yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalimat ini adalah pengakuan yang luar biasa dari seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus, yang bekerja begitu keras melebihi daripada pekerjaan-pekerjaan di ladang dan di dalam kerajaan Allah di dalam sejarah Alkitab kita. Paulus di sini mengaku bahwa kalaupun dia ada sebagaimana adanya sekarang, itu hanya karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya itu telah dia pakai dan dia berikan itu menjadi berkat, sehingga kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Bahkan dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, masing-masing kita sebagai orang percaya diberikan kasih karunia. Kita diberikan talenta masing-masing. Tetapi persoalannya yang pertama, apakah kasih karunia yang kita terima itu kita akui sebagaimana pemberian dari Tuhan semata? Bila Bapak Ibu sekarang diberikan jabatan, apakah Bapak Ibu berpikir bahwa itu adalah karena usaha yang maksimal dari Bapak Ibu, atau mengaku dengan percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan? Apabila Bapak Ibu diberikan kekayaan, apakah Bapak Ibu akan menyimpulkan bahwa harta kekayaan yang ada sekarang ini adalah hasil kerja keras Bapak Ibu Saudara semata-mata? Atau sebaliknya mengaku bahwa bahkan harta yang ada sekarang adalah anugerah Tuhan? Apabila diberikan ilmu, pengetahuan, dan kepintaran, apakah kita berpikir bahwa itu hasil kerja keras kita belajar? Ataukah sebaliknya kita mengaku bahwa ilmu, kepintaran, hikmat yang kita terima adalah anugerah Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Maka pengakuan yang demikianlah yang dituntut dari kita. Kalaupun aku sekarang kaya, kalaupun aku sekarang pejabat, kalaupun aku sekarang orang pintar, kalaupun aku berada sebagaimana adanya sekarang, itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan semata. Dengan pengakuan ini, maka yang berikut adalah ketika anugerah itu diberikan kepada kita, tidak akan kita sia-siakan. Kita pakai itu menjadi alat kemuliaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Dan selanjutnya, Tuhan mau dengan anugerah yang berlimpah diberi kepada kita, justru diberikan dan dituntut tanggung jawab yang lebih. Maka kita harus bekerja lebih keras daripada orang-orang lain. Demikianlah orang-orang percaya di negeri ini, di Indonesia ini, harus bekerja lebih giat, mempersiapkan diri, dan lebih daripada itu, lebih sungguh melakukan tuntutan hukum, keadilan, dan kebenaran. Maka kemudian nyatalah bahwa setiap orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang pantas untuk diikuti melakukan hukum kebenaran Tuhan. Dengan demikian, tanpa disadari, banyak orang-orang lain akan ikut menyembah Tuhan Yesus. Selamat mensyukuri berkat anugerah Tuhan yang ada pada kita. Mari kita pakai anugerah itu dan jangan kita sia-siakan. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan bekerjalah lebih keras daripada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas berbagai anugerah yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sekarang. Maka biarlah seluruh anugerah yang berlimpah yang telah kami terima, kami pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Kuatkan, mampukan kami bekerja lebih sungguh dan lebih kuat, lebih keras lagi daripada orang lain, sehingga kehidupan kami betul-betul menjadi Injil dan surat Kristus yang terbuka, dan banyak orang yang melihat, membaca, dan kemudian mengikut kami untuk menyembah Kristus. Terima kasih Bapa, maka berkatilah hidup kami pribadi, hidup kami di dalam tengah keluarga, berikan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, berkati persekutuan di gereja, berkati bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.